Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas dan Mbak, apa kabarnya? Sehat, bagas, waras ya tentunya. Kamu pernah ikut karnaval enggak? Kalau ikut, kamu jadi apa? Badut atau pakai pakaian adat? Kita ikut karnaval. Karnaval adalah perayaan besar yang meriah dan penuh warna, berupa pesta, pameran, atau pawai. Karnaval dapat dirayakan dalam berbagai konteks, seperti memperingati kemerdekaan atau merayakan kekayaan budaya suatu daerah. Tujuan karnaval pertama menumbuhkan kecintaan kepada bangsa dan negara. Kedua, menciptakan generasi yang hebat dan mendatangkan kejayaan bagi bangsa dan negara. Ketiga, tujuannya untuk mempersatukan masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang. Keempat, mempromosikan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dan kelima, meningkatkan rasa cinta tanah air dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Pemirsa, unsur-unsur karnaval itu ada tarian, musik, kostum, iring-iringan, koreografi, pakaian adat, senjata tradisional, alat musik tradisional, dan lain sebagainya. Karnaval Agustusan merupakan salah satu tradisi yang sering diselenggarakan di Indonesia untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Karnaval ini biasanya dinamaikan dengan berbagai macam kegiatan seperti pawai, pertunjukan seni budaya, dan hiburan lainnya. Karnaval Agustusan tidak hanya menjadi ajang untuk merayakan kemerdekaan, tetapi juga menjadi momentum untuk menjaga kebinekaan. Hal ini terlihat dari keragaman peserta dan kegiatan yang ditampilkan dalam karnaval. Oke, lanjut ya. Peserta karnaval Agustusan biasanya berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, dan juga instansi atau lembaga pemerintah. Mereka menampilkan berbagai macam kostum dan penampilan yang menggambarkan kekayaan budaya Indonesia. Kegiatan-kegiatan yang ditampilkan dalam karnaval Agustusan juga beragam, mulai dari pertunjukan tari, musik, pencaksilat, hingga atraksi barongsai dan ondel-ondel. Hal ini menunjukkan bahwa karnaval Agustusan merupakan ajang untuk mempersatukan masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang. Karnaval Agustusan menjadi sarana untuk mempromosikan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Selain itu, karnaval ini juga menjadi ajang untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks kekinian, karnaval Agustusan juga menjadi momentum untuk mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila. Hal ini terlihat dari tema-tema karnaval yang sering mengangkat nilai-nilai Pancasila, seperti yang dilaksanakan pemerintah Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Yang karnaval Agustusan menjadi salah satu upaya untuk mengisi kemerdekaan dan menjaga kebinekaan. Karnaval ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mempererat tali persaudaraan dan menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia. Karena itu perlu adanya dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan penyelenggaraan karnaval Agustusan di berbagai daerah di Indonesia. Oke, sebelum lanjut, subscribe dulu ya channelnya supaya kamu tidak ketinggalan menjelajahi Magelang bersama channel Vlog Magelang. Meriah Karnaval Pembangunan HUT RI
RI Kelurahan Secang. Karnaval Kelurahan Secang, Kecamatan Secang di hari pertama berlangsung meriah. Karnaval di hari pertama tersebut digelar setelah upacara Hari Ulang Tahun RI ke-79, Sabtu 17 Agustus 2024. Sebanyak 67 peserta lomba memeriahkan acara karnaval tersebut. Para peserta ini menampilkan berbagai atraksi di depan panggung penjurian. Ketua Panitia Anwari mengatakan karnaval memeriahkan Hari Kemerdekaan RI ke-79 ini mengambil tema dengan semangat proklamasi 17 Agustus 1945, kita lanjutkan berkarya untuk Indonesia Jaya. Karnaval pembangunan tersebut diikuti 50 kontingen menggunakan mobil dan 17 kontingen jalan kaki yang jalan beriringan. Seluruhnya berjumlah 67 kontingen. Katanya, peserta akan berjalan sejauh 1 km mulai dari lapangan Patal hingga pertigaan Secang. Start mulai dari lapangan Patal dan berakhir di pertigaan Secang, ujarnya. Peserta yang mengikuti dari berbagai kategori yaitu pelajar, RT se-Kecamatan Secang, dan desa-desa di sekitar Kecamatan Secang. Peserta lomba ada pelajar dan umum. Kriteria penilaian sendiri kesesuaian dengan tema yang diusung, ujarnya. Anwari berharap karnaval pembangunan tersebut dapat berkontribusi bagi pembangunan di Kecamatan Secang. Salah satu contoh ada yang menampilkan keberhasilan beternak kambing. Ke depan, kami berharap jumlah peserta karnaval bertambah, imbuhnya. Peserta terlihat sangat antusias, begitu juga dengan warga setempat yang menonton acara tersebut. Salah satunya Rohmat yang berusia 43 tahun mengajak anak-anaknya untuk menyaksikan karnaval yang dimulai ba'da zuhur. Meskipun panas tapi seru. Para peserta sangat semangat meskipun harus berpanas-panas, ujarnya. Pihak panitia masih melakukan penilaian siapa yang akan keluar menjadi juara dan berhak memperoleh trofi, piagam, dan uang pembinaan. Gitu ya tentang karnaval, semoga bermanfaat dan jangan lupa tinggalkan jejaknya di kolom komentar. Oh ya, kalau kamu punya info tempat mana saja yang harus dikunjungi, silahkan DM Vlog Magelang atau hubungi kami via WA. Baca di kolom deskripsi ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Walillahi 'aqibatul umur. Yaitu orang-orang yang kami beri kemantapan hidup di bumi, mereka menegakkan salat, mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Hanya kepada Allah lah kembali ke segala urusan. Quran Surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 41. Zubdatu Tafsir min Fathil Qadir. Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah, berpendapat allazina immakannahum fil ar, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan, kokohkan ya, merdeka kedudukan mereka di muka bumi, yakni mereka adalah orang yang akan ditolong Allah karena mereka telah menolong agamanya. Dan yang dimaksud bukanlah
mereka yang menjajah negeri orang lain untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya. Dalam ayat ini terdapat perintah untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar bagi orang yang diberi kedudukan di bumi dan diberi kekuasaan untuk menjalankan hal ini. Dan kepada Allah lah kembali, walillahi akibatul umur, kembalinya segala urusan, yakni segala urusan pada keputusan dan aturan Allah semata. Sangat jelas ya, jadi bahwa kita yang telah diberi kemerdekaan ini hendaklah kita bersyukur dengan senantiasa menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya lewat sholat, dan juga menjaga hubungan kita dengan sesama, dengan manusia, yaitu dengan zakat. Sholat adalah hubungan kita dengan Allah yang sekaligus berarti mendirikan sholat berarti menegakkan agama ini. Dan kemudian kita juga terus mengisi dengan senantiasa menunaikan zakat, artinya kita juga harus menjadi orang-orang yang senantiasa meningkatkan syukur itu dengan hal yang bermanfaat. Tentunya kalau orang berzakat adalah orang-orang yang tergolong sebagai orang yang berada, orang yang berkecukupan, karena orang yang berzakat adalah orang yang mampu. Jadi kita tingkatkan semua, bukannya dengan berleha-leha ya, tapi dengan tetap bekerja keras dan juga berkorban. Dalam zakat juga ada sisi baiknya, yakni rela berkorban, artinya rela memberikan sebagian kita untuk membantu orang lain. Dan kedudukannya kedua itu setelah sholat dan menjaga hubungan dengan sesama, kita lanjutkan dengan senantiasa mensyukurinya dengan memperbaiki, mengisi kemerdekaan ini dengan terus berjuang dan terus bermanfaat, yakni dengan saling mengingatkan, saling beramar ma'ruf dan mencegah kemungkaran agar negeri ini menjadi negeri yang terus merdeka, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi antum nanti sudah tahu ya sendiri bagaimana kaifiat dan juga keutamaan dari sholat itu sendiri. Sholat juga selain ibadah wajib adalah media komunikasi kepada Allah, yakni hubungan kita pada Allah secara vertikal. Sholat juga adalah pengabdian dan kebutuhan kita. Selain pengabdian, kita juga butuh ya untuk sholat. Sholat juga adalah menghubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan berzakat adalah menunaikan kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki seorang muslim untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat. Sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang memiliki makna membersihkan atau menyucikan harta dan jiwa, membantu sesama, menumbuhkan keberkahan dan memupuk rasa syukur. Setelah ini kita lakukan, kita jangan lupa amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi penting ya, amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru kebaikan dan melarang kepada kemungkaran adalah untuk menjaga keutuhan dan keselamatan masyarakat, menyebarkan kebaikan, mengurangi keburukan, serta menguatkan iman dan persaudaraan umat Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, adalah kewajiban fundamental tiap muslim dan merupakan salah satu misi utama para nabi. Urgensinya, pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar adalah penyebab kebaikan dan keselamatan. Kedua, kewajiban utama dalam Islam. Tiga, fondasi masyarakat dan agama. Kemudian menghidupkan hati dan mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, membangun persaudaraan dan kepedulian. Jadi tanggung jawab individu dan komunitas. Amar ma'ruf ini, setiap individu dan komunitas muslim memiliki tanggung jawab untuk menegakkan prinsip ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar menjadi bentuk dakwah untuk memperluas ajaran Islam. Dalilnya banyak ya, ada surat Al-Asri, Al-Asr gitu. Terus ada juga di surah Ali Imran ayat 110. Kemudian juga ada surat At-Taubah ayat 71. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi ada semua orang merugi kecuali orang yang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Orang yang senantiasa menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Demikian ya, semoga bermanfaat. Merdeka. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk meninggalkan jejakmu di kolom komentar.
Komentar kamu bisa sangat penting karena akan mempengaruhi perkembangan channel. Jadi bisa memberi semangat pada saya untuk memberikan tayangan yang lebih baik lagi. Atau kamu punya usulan untuk tayangan berikutnya, tema apa gitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa membagikan ya.